Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast SMA Pradita Dirgantara bersama aku, Clarissa. Nah, gimana nih perasaan teman-teman semua? Udah pada excited gak sih untuk ngikutin podcast kita kali ini? Pastinya iya dong, karena nih teman-teman, di episode kali ini kita gak hanya akan kedatangan satu tamu aja loh, tapi kita akan kedatangan 2 siswa-siswi berprestasi SMA Pradita Dirgantara yang sudah meraih prestasi di kancah internasional. Beh, keren banget ya tuh. Dan sebelum itu aku mau ngingetin nih teman-teman, kalau PPDB Jalur Prestasi SMA Pradita Dirgantara masih dibuka loh sampai tanggal 15 Februari ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau jadi a part of us, gas, langsung aja daftar di web PPDB SMA Pradita Dirgantara dan kepoin Instagramnya di @SMA_Pradita_Dirgantara. Alright, now is the moment you've been waiting for. Stop. Oke, jadi nih teman-teman, aku mau spill dikit-dikit nih tentang tamu-tamu kita kali ini. Tamu pertama kita adalah seorang perempuan visioner yang memiliki ide sangat kreatif yang membawanya mendapatkan The Diana Awards 2024 by The Diana Legacy. Beuh, keren banget gak tuh? Tapi our second speaker itu gak kalah keren loh teman-teman. He is the gold medalist dari International Geography Olympiad 2024 di Irlandia. Dan dia juga adalah the winner of Academy of Champions by Ruang Guru 2025. Ladies and gentlemen, here I welcome our guests, Naila Faiza Effendi dan Adelio Rasendria Hepindika. Halo guys. Oke, hi Naila, hi Adelio. Hai Cek. Welcome to the podcast. Gimana nih perasaan kalian? Bisa menjadi narasumber dari podcast kita kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pertama ini debut. Masih newbie ya kak ya. Iya. Tapi yang serunya nih ya guys, ini kan podcast pertama aku sama teman-teman seangkatan. Jadi kayak pastinya ngobrol-ngobrol kita nih bakalan jadi lebih santai dan ya of course lebih asik karena kita bertiga nih emang orangnya asik sih. boleh. Setuju gak? Setuju. Ya siap Cek. Karena aku tahu teman-teman semua nih, kayak aku udah nggak sabar banget mau nanya-nanyain mereka Sabar, soal Mbak. The Diana Awards. Oh, sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Masih Lanjut. Udah nggak sabar nih. Orang Ya, sabar tapi dengan Tuhan. karena kata dulu kita disuruh sabar dulu, gimana kalau kita kenalan ringan dulu nggak sih sama siapa itu Naila dan siapa itu Adelio? Mulai dari Naila dulu nih. Sebenarnya siapa sih Naila di balik sosok yang ada di Instagram, yang ada di webnya Pradita dan Aduh lain-lain? berat ya beban. Berat banget nih. Oke, halo teman-teman sobat Pradita semuanya. Halo Cece, halo Adel. Hai. So, aku Naila Faiza Effendi, biasa dipanggil Naila. Teman-teman bisa panggil aku Naila. Kalau teman-teman biasanya manggilnya Fendi sih, tapi itu buat Inside jokes. ya, buat teman-teman aja. Ya. Bisa dipanggil Naila. Aku asal dari Semarang dan sekarang siswi kelas 12 di SMA Pradita Dirgantara. Widih, oke. Oke, sekarang the winner of AOC nih guys, artis SMA Pradita Dirgantara nggak nih? Ini lightingnya di kurang. Jadi nih, sebenarnya Adelio dibalik nama besar AOC dan the gold medalist of IGO itu siapa sih? Ya, Mau tahu nih kita. Saya hanyalah seorang biasa. Ya ampun, humble banget ya teman-teman. Humble banget. Oke guys, jadi halo semua, halo teman-teman semua. Aku Adelio Rasendria Hepindika, aku kelas 12 di SMA Pradita Dirgantara. Oke, halo Adelio. Hai, guys. Adel. Oke. Nah, karena kita udah pada kenalan, nanti ngobrolnya pasti jadi lebih asik dan santai lah ya. Siap. Nah, karena dari tadi kan topik pembahasan kita kali ini kan soal siswa-siswi berprestasi gitu ya, Nais. Amin. Nah, aku mau tanya nih soal The Diana Awards 2024 ini. Sebenarnya kamu itu kenapa sih tiba-tiba dulu punya motivasi pengen ikutan nih The Diana Awards 2024? Terus
proses kamu atau kayak mungkin your social project atau apapun yang bisa mengantarkan kamu ke awards ini tuh gimana sih caranya? Kita pengen tahu banget nih. Oke, boleh. Kita Zaman cerita. nenek dulu. Iya, pada zaman dahulu. Waduh. Enggak. Jadi sebenarnya fun fact aja, aku submit The Dyna Award ini hamin 1 pengumpulan. Wah, Aduh. average ya kak ya. Average banget. Enggak, sebenarnya waktu itu emang lagi hektik banget sih, ada summer camp di sekolah dan segala macam kesibukan lain, jadi kayak daftar apa enggak ya gitu. Dan akhirnya daftar dan alhamdulillah dapat gitu kan tahun ini, jadi The Dyna Award 2024 awardee gitu. Jadi kalau berbicara tentang The Dyna Award sendiri, The Dyna Award itu adalah suatu recognition yang diberikan oleh salah satu organisasi dari England gitu, yang itu diberikan ke siswa-siswa atau anak-anak muda lah yang berusia 9 sampai 25 tahun kalau mereka punya social project dan sudah aiming dalam skala yang cukup besar, kemudian dapat rekomendasi dan segala macamnya, kita daftarin gitu. Ada sekitar 80 yang kemudian itu eligible untuk disebut sebagai The Dyna Award recipient itu. Wow, dan ini tuh 2024. international ya, 80 awardee-nya ini like internationally. Yes. Ngeri Alhamdulillah. banget kak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sebenarnya aku mau tahu lebih banyak soal the project-nya kamu ini Oke. sih. Project apa sih yang bisa membuat kamu ini tiba-tiba The Dyna Award Oke. awardee gitu? Jadi di SMA Pradita sendiri tuh ya guys, kita itu siswa-siswanya banyak yang menjalankan namanya project sosial. Kayak aku sendiri, project sosialku itu namanya The Hemisphere Project. Itu geraknya di plastic consumption dan lain sebagainya. Nah, fun fact juga nih, sebenarnya mereka ini juga punya project sosial guys. Si Adele ini salah satu anggota dari Cogito Project. Itu bisa dicek juga di IG-nya. Terus CC itu Panorama dan lain sebagainya gitu. Ada 9 kalau nggak salah ya, 9 atau 10 gitu. Nah, kalau The Hemisphere Project sendiri itu kami bergeraknya di plastic consumption, udah bergerak dari tahun 2023 ya, Desember, dari SMA Pradita Dirgantara, terus Paling kemudian ke cepet, skala guys. yang lebih besar, alhamdulillah bisa jalan 4 program. Hybrid juga di 37 provinsi tentang plastic campaign, terus ada risetnya juga gitu. Alhamdulillah juga dapat funding dari IB karena kita sekolah IB ya guys. Alhamdulillah kita dapat Masya funding Allah. dari IB untuk riset itu. Terus kemarin juga sempat presentasi di depan Kemendikti dan lain Wow. sebagainya gitu. Ngeri banget kak. Ngeri banget. Ngeri kak. Iya. Ngeri, Kak. alhamdulillah. Takut. Yang paling baru itu The Dyna Award itu. Wow. Iya, Jadi ternyata prestasinya ini nggak hanya The Dyna Award itu aja ya teman-teman, tapi bisa dapat funding IPO dan lain-lain sebagainya. Tapi aku nih sangat tertarik ya jujur sama idenya Naila mengenai plastic waste atau pengolahan sampah, karena as we know in Indonesia itself masalah sampah ini sudah menjadi masalah yang sistemik, apalagi di kota-kota besar gitu ya. Sangat betul. Nah, ini nih anak Pradita itu ya guys, kalau ngelihat nih, ngeobservasi environmentnya ada sesuatu masalah, Set. mereka tuh langsung oke, ketemu teman-teman, mengidekan sesuatu dan lahirlah inovasi. Siap. The Hemisphere Project. Bentar dulu. Oke nih. Hati-hati kak. Jadi sekarang karena udah tanya-tanyaan sama Naila, kita langsung gas aja nggak sih tanya sama the winner of Academy of Champions, yaitu Adelio. Nah, Del, kenapa sih dulu tuh kan kamu kenapa dari kayak banyaknya OSN ini kamu milihnya geografi? Like why specifically geografi? Terus proses kamu dari yang anak OSN biasa saja tiba-tiba menjadi gold medalist di IU 2024, habis itu tiba-tiba banget jadi the winner of AOC gitu loh guys. Gimana nih, bisa diceritain dulu? Oke, jadi sebenarnya tuh pertama kali aku mau nyoba OSN itu awal kelas 10 ya. Itu pas masih milih-milih eskul karena kita tuh ada eskul OSN. Nah, pertama kali itu aku awalnya milihnya Kebumian guys. Milihnya awalnya Kebumian. Iya. Tiba-tiba linjur. Nah, jadi kenapa aku akhirnya linjur itu karena aku tuh gagal. Jadi untuk Kebumian itu ada seleksi awalnya dulu. Jadi yang ikut ekskulnya cuma 5 orang, yang itu udah fix buat OSN. Habis itu aku nggak masuk nih ke 5 orang itu. Nah, aku cari yang
ya mirip-mirip lah Oh, iya, sama kebumian. Yang akhirnya tuh geografi. Waktu itu nggak ada kan geografi. Jadi kayak I'm the first one to join the geography Olympiad. King. Founder. Ya, itu founder. Founder. Kinda like that. Habis itu ya udah belajar. Habis itu sekolah ngebantuin. Kan jadi setiap for your info guys, di Pradita itu kan OSN itu bentuknya kayak eskul. Kita ada supervisornya yang kita itu saling komunikasi lah, minta tolong bantuan untuk nyari guru yang bagus. Nah, ya aku komunikasi sama supervisorku namanya Pak Zaid. Ya kita tektokan nyari guru, aku belajar ya serius lah di sana, belajar serius. Aku kayak soalnya kan apalagi waktu itu I'm not really someone who stands out in the school gitu kayak aku tuh masih Guys, dia terlalu enggak Iya, sama banget guys. enggak kayak actually nilaiku dibanding Naila sama Clarissa tuh bisa dibilang aku kalah, jadi kayak I'm not that stand out dan aku kayak nggak mau aku jadi NPC gitu di sekolah. Akhirnya ikut OSN dan aku breaking. iya akhirnya ya udah aku ikut OSN dan alhamdulillah lolos terus gitu, kayak unexpected lah karena kan baru pertama kali ini kelas 10, pengalaman geografi masih kurang banget waktu itu, jadi gak nyangka bisa sampai medali perak di nasional. Waduh. Nah, kalau soal AOC ini gimana ya, Del? Karena nih guys, kita aja yang Kita teman seangkatan teman seangkatan dia nggak tahu ya. Iya, kami tuh kaget banget kan. Hah? Tiba-tiba Adelio jadi anggota AOC waktu di pos itu iya. kita semua tuh kayak tiba-tiba jadi star syndrome gitu ya. Iya. Kita temenin Adelio, kita sekelas temenin sama Adelio. Adelio ingat kita selamanya gitu. Tapi kok bisa sih kayak how did you suddenly become like the cast of AOC, terus like tiba-tiba jadi the winner of Academy of Champions? Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, tapi kayaknya semuanya tahu. Jadi Academy of Champions itu acara dari ruang guru di mana 36 siswa dari seluruh Indonesia bertarung di game show yang memperlombakan semua mapel dari geografi, matematika dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi pokoknya long story short, aku diundang, ikut seleksinya, lolos alhamdulillah. Ikut seleksinya Lulus, alhamdulillah. Terus Juara itu. 1. Ya juara satunya itu ibaratnya bonus ya. Bonus. Karena sama di AOC itu yang utamanya tuh adalah pertemanannya, guys. Wih. Karena kita ketemu banyak teman-teman baru meskipun sebenarnya banyak yang udah kenal dari lama. Bener. Iya kayak Iya. lah dia ikut. Ternyata memang anak-anak AOC ini punya circle-nya sendiri gitu ya guys. Gak circle. The elites. Gak circle juga sebenarnya sih ya. Tapi selama casting itu kayak struggle-nya apa sih, Del? Kayak mungkin bagi waktunya or like kamu kayak ya udah ke situ main-main aja, terus kayak tiba-tiba pulang dapat juara gitu. Kedua sih. Ya udah. Kayak ya udah seru-seruan, Ngeri. have fun gitu loh. Have fun. Karena ya kan beda banget ya antara sekolah sama AOC. Ya, AOC kan game, sekolah ya belajar gitu kan. Meskipun gamenya sambil belajar kalau AOC ini, cuma it's a game. Jadi refreshing aja, refreshing. Makanya semuanya dicobain ya itu ya. Iya, kita coba semuanya aja. Tapi dari kayak permainan-permainan di AOC-nya ini susah-susah nggak? Del? Bisa dilihat sendiri lah muka aku gimana. Tanya lagi. Oke. Nah nih teman-teman, dari yang udah dibilang sama Naila sama Adelio, kalau misalnya kita ingin menggapai prestasi yang tinggi, apalagi kayak international awards, itu diperlukan komitmen, usaha, dan pastinya doa dong. Masya Allah. Tapi nih guys, bener gak sih kalau misalnya usaha, komitmen, dan doa itu nggak cukup? Iya, setuju. Iya kan? Setuju. Pasti ada supporter yang besar banget yang ngebantu mereka untuk bisa mendapatkan prestasi itu. Jadi nih, menurut Naila sendiri, sebesar apa sih peran SMA Pradita Dirgantara dalam membentuk karakter kamu ataupun dalam membantu kamu dalam mendapatkan The Darina Awards itu? Oke.
Kalau berbicara tentang The Hemisphere Project ini ya, waktu awal inception itu kan emang dimulainya dari Pradita Dirgantara. Maksudnya itu adalah project baru yang kemudian memperkenalkan tentang plastik consumption, plastik 3R dan segala macamnya gitu. Alhamdulillahnya itu manajemen sekolah itu sangat suportif dengan adanya ide baru itu. Kemudian alhamdulillah juga teman-temannya mereka ini guys ya jadi subjek penelitian gitu ya. Itu juga sangat suportif Subjek ya. penelitian, Sangat suportif. siap. Kemudian juga ngebantu banget kita yang mau ngembangin project sosial waktu itu segala macamnya. Dan kalau mau daftar ke Diana Award sendiri itu kita butuh yang namanya letter of recommendation gitu. Jadi letter of recommendation ini apa sih sebenarnya, Nay? Oke, jadi kalau biasanya kita mau mengajukan suatu recognition atau butuh untuk daftar ke funding internasional dan lain sebagainya, kita itu butuh yang namanya pembimbing guys. Dan itu sebagai bentuk kita validasi gitu ya dari project sosial bahwa yang kita kerjakan ini bukan atas dasar kita sendiri claiming oh I've done this and stuff gitu, tapi juga ada orang lain yang bekerja di balik itu gitu. Nah, letter of recommendation ini diberikan oleh guru-guru dari SMA Pradita. Jadi kalau aku bilang aku dapat Diana Award karena aku sendiri itu juga enggak gitu. Ada tim di The Hemisphere Project yang sangat amat baik dan membantu selama sudah lebih dari 15 bulan kami jalan. Masya Ada Allah. Ngeri banget. Respect King. Respect Queen. Respect ada Queen. 2 guru, Miss Isna dan Pak Opik, itu pembimbingnya The Hemisphere Project itu yang juga saya itu sebenarnya minta tolongnya buat bikin letter of recommendation, yaitu Hamin satu. Aduh. Ini dia. Jangan ditiru. Naila guys. ini emang Part deadliners banget ya guys. Terlalu kayaknya. jago, guys. Part yang itu jangan ditiru ya. Ya intinya itu kita butuh sosok yang bisa nggak cuma ngajar di kelas, tapi benar-benar supervising and like many things gitu. Dan guru-guru Pradita itu benar-benar capable of doing that. Jadi itu guys, dari siswa Praditanya langsung nih. Kalau ternyata guru-guru di Pradita itu nggak hanya ngajar di kelas ya kan, Nay? Tapi juga jadi supervisor, jadi PIC yang which is berarti they're going to go for the extra mile gitu loh untuk ngebantuin siswa-siswinya untuk menjadi siswa-siswi berprestasi. Terima kasih Bapak Ibu. Yaudah, gas aja nggak sih, Nay? Join ke Iya, join ke Pradita. Wajib banget, guys. Wajib banget. Oke, nih kan kita udah dengerin dari perspektifnya Naila mengenai SMA Pradita Dirgantara ya guys. Aku mau tanya nih ke Adelio, sejauh apa sih SMA Pradita Dirgantara itu dalam membantu kamu untuk mendapatkan IKIO dan juga menjadi the winner of AOEC? Jadi untuk Pradita sendiri yang aku highlight selama aku OSN itu environment-nya sih. Jadi environment-nya mendukung banget. Let's say kayak dispensasi. Nah ini paling enaknya dispensasi karena aku ini kayak apa ya King of dispen. Iya, sangat sering dispen. Sering dispen. Kayak kelas 11 itu aku ngabisin banyak banget dispen. Kelas 10 juga kayak wow, I've got lots of dispen. Dan itu diberikan secara cuma-cuma, nilai pun aman, alhamdulillah. NPC. Jadi nggak perlu terlalu mikirin soal nilai karena udah terjamin aman lah gitu soal dispen. Habis itu nyari guru. Jadi ya, yang udah aku bilang tadi kan. Jadi bayangin deh nih di Pradita itu kita fun fact aja nggak ada geografi secara pelajaran. Yeah, that's true. That's Gak ada true, guys. secara pelajaran, kita nggak ada geografi. So we have to go extra mile to achieve something. Dan alhamdulillahnya supervisorku Pak Zaid ini benar-benar kayak somehow dapat aja gitu. Kayak minta tolong Pak cariin tutor. So tiba-tiba dapatnya medalis IGO tahun sebelumnya kayak. Dan Gercep banget ya. Gercep itu. Jago. Itu apa ya, dapat banyak banget insight baru cara jawab soal. Habis itu pengetahuan baru yang sebelumnya kita nggak tahu. Aku tuh gimana sih cara ngerjainnya. Jadi ya alhamdulillah akhirnya bisa dapat medali perak di nasional. Habis itu emas di nasional. I abide my respect untuk Naila dan Adelio guys. Tepuk tangan dulu kita. Wow. Jadi itu ya guys, udah didengarin ya kalau di SMA Pradita Dirgantara ini kalian gak hanya akan dapat teachers yang
ngajar di kelas aja gitu. Tapi teachers yang juga akan nge-supervise kalian jadi PIC. Terus seger Pak Zaid juga tiba-tiba muncul nih. Dapat aja. Dapat aja. Tapi setuju gak sih kalau misalnya di sini tuh fasilitasnya itu emang udah banyak banget? Yes. Setuju. Iya kan? Nah, tapi guys, nggak hanya teachers and facility aja yang kalian bakalan dapat, tapi juga the environment itself. Seperti yang Naila udah bilang tadi, kalau di sini dia itu juga dibantu banyak banget sama teman-teman yang juga memiliki visi dan inovasi yang sama seperti dia. Jadi gitu guys, a glimpse of kehidupan di Pradita. Penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kebahagiaan. Beneran seru. Full of Oke. surprise. Jadi nih, kan kita udah ngebahas tentang kayak Pradita itu gimana sih dan lain-lain. Tapi aku sebenarnya penasaran banget nih, kenapa sih kalian dulu kayak choose Pradita over like other schools? Like why specifically Pradita gitu? Okay, let's go. Naila, let's go. Okay, I'll go first. Reason waktu itu aku daftar ke Pradita, sebenarnya aku juga baru tahu Pradita itu Desember akhir. Terus habis itu opennya udah dari Januari kan. Januari beberapa hari sebelum tutup itu aku baru daftar. Itu pun tahu karena temen ngasih tahu kayak ini ada sekolah bagus gitu Deadliners emang. di ya sebenarnya jangan ditiru ya yang bagian deadlinersnya itu. Better prepare lebih jauh-jauh hari gitu. Ya tahu dari teman, kemudian habis itu waktu itu masih insecure sebenarnya kayak yakin nggak ya bisa masuk gitu, padahal kan kakak-kakak kelasnya yang udah waktu itu booming, misal Kak Hafia, Hafiz, Ardian dan lain sebagainya yang dapat LOE luar negeri dan segala macamnya itu kayak anak dari Semarang ini apakah bisa ya masuk dapat beasiswa di Pradita? Ternyata bisa ya guys. Tapi ya alhamdulillah ternyata setelah melalui semua prosesnya, ada seleksi akademik daerah kemudian segala macam sampai pusat terus diterima ya. Itu satu keputusan yang I will never regret gitu untuk daftar ke Pradita. Karena yes, the community di sini tuh sangat berbeda dari sekolah-sekolah lain. Itu yang aku sangat bersyukur. Bener-bener, aku setuju banget sih Nay, karena kayak di sini tuh kalian mau bahas soal politik, wah orang-orangnya tuh pada paham. Sebelum ini tadi kita ngapain? itu Off camera. Iya, off camera. Seru guys. Seru banget sih. Terus kalau misalnya kalian nih mau bahas yang lain-lain yang lebih seru-seru kayak K-pop dan lain-lain, di sini itu juga ada komunitasnya sendiri-sendiri gitu loh guys. Jadi Yang ngomong sebenarnya guys. Iya. enggak ya guys. Oke, jadi kayak gitu. Kalau Adelia kenapa tiba-tiba dulu mau masuk SMA Pradita? Jadi fun fact aja, aku tahu Pradita itu karena saudaraku alumni. Jadi saudaraku namanya Kak Feby itu alumni Arga Suara itu di sini. Habis itu kayak ibunya Kak Feby itu ngasih tahu ke ibuku kayak ini loh ada sekolah bagus di Boyolali namanya Pradita. Habis itu ya I do my research kayak apa sih Pradita. Habis itu ngeliat wah Pradita ini punya IB. Iya sih guys. Dan kebetulan aku tuh pengennya ke luar negeri kan. Jadi kayak IB ini pasti bakal ngebantu banget buat nyari LOA ke luar negeri karena nggak semua univ di luar, saya kayak di Inggris atau di Eropa itu tuh nerima Kurnas. Jadi kayak IB ini kayak benar-benar nguatin banget lah portfolio kita kayak ini loh kita punya IB, tolong lo harus masukin gua gitu kan, kayak gitu. Jadi karena hal itu akhirnya ya udah masuk aja ke Pradita. Dan sejujurnya aku ini lebih kayak apa ya, kurang banget lah. Waktu itu juga insecure kayak bisa nggak sih masuk ya. Boleh gak sih kelempar ini? Sebenarnya sebenarnya yang mau aku lempar ini kayaknya Naila aja ya karena Naila ini backgroundnya kan dia matematika. Dan dari SMP di matematika. Sementara aku background tuh kayak kurang aja gitu. IPA aku kurang, matematika aku kurang. Jadi yang paling ngebantu tuh bahasa Inggrisku. Dan emang seperti itu kenyataannya. Jadi dari daerah habis itu pusat dan alhamdulillah dapet kan kita tuh dikasih juga kan nilainya. Terus oh iya bener juga ternyata di carry sama Inggris guys. Mengeri. Aku juga jujur kebantu banget sama bahasa Inggris sih guys. Masalah true. Dan sedikit info nih guys, sneak peek buat kalian yang daftar Pradita, seleksi daerahnya
tes akademiknya, bahkan seleksi pusatnya itu soal-soalnya random. Jadi dari OSN pun ada, setingkat OSN, OSK, OSP, habis itu juga setingkat UN pun ada. Jadi persiapkan diri kalian karena soal-soalnya menantang. Sangat seru. Sangat seru guys. seru. Makanya rasain keseruannya dong dengan cara mendaftar di PPDB SMA Pradita Dirgantara. Mumpung masih ada jalur prestasinya loh teman-teman. Betul. Closingnya 2 hari dari sekarang kok. Tenang, Kak Naila itu kan juga deadline loh. Iya, deadline bisa. Oke nih. Tinggal submit. Sampai tinggal submit. Betul sekali. Oke nih, jadi selanjutnya gimana kalau kita ngadain Q&A session? Boleh. Kayaknya Siap. udah rame tuh kayaknya. Udah Q&A, rame banget guys. tuh. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau tanya pertanyaan apapun sama Kak Naila, sama Kak Adelio, sama aku juga boleh kok. Langsung aja ya, tulis di kolom komentar live Instagram sekarang. Oke. Mari kita lihat nih. Oke. Pertama, Anis Mutiari ini mau dijawab nggak? Kak Naila, Kak Adelio. Kak, skor IB-nya berapa? Kak, skor IB-nya berapa Kak Naila? Waduh. 2 digit? Iya 2 digit ya. 2 digit. Bener Ya, pokoknya dapat. Dapat alhamdulillah dan cukuplah untuk daftar ke Ya. Inggris dan segala macam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya udah dapat LOA juga. Kak Adel juga, Kak Cece juga. Jadi kayak kita berdua Ya, alhamdulillah. Survivor IB guys. Survivor IB, Survivor guys. IB. Konon katanya kalau misalnya Survivor IB nanti kedepannya tuh hidupnya tuh makin tenang. Amin ya Allah. Ini ya guys, fun fact. Kakak kelas kita itu banyak banget yang pas kita tanyain, Kak, how's your university gitu kan? Kayak gimana nih sekolahnya pas di Univ? Susah nggak sih Kak? Susah sih, tapi kok susahan Pradita ya? Lebih keras guys. Lebih keras di sini guys. So ya. Oke, Kebantu banget. next. Oke, Ayo guys lanjut. yang mau tanya-tanya sama Kak Naila sama Kak Adelio bisa banget nih, langsung ditanyain. Menyala Tarsakara, setuju. Menyala Tarsakara, setuju. Tarsakara itu nama angkatan kami ya guys ya. Oh ya, jadi culture di Pradita itu juga ada kayak nama angkatan-angkatannya masing-masing. Benar. Benar. Angkatan 1 namanya Wikara, kedua Argaswara, ketiga Triastara, 4 Nagastira, 5 Tarsakara. Yang paling baru angkatan 6 yang udah punya yaitu Vargasera namanya. Yes, barangkali nanti teman-teman jadi salah satu yang nentuin Namanya. nama PD8, PD9 gitu kan ya. PD10. Keren banget sih kalau jadi kayak alumni SMA Pradita Dirgantara. Maksudnya namanya keren. Set. Namanya keren ya, Tarsakara. Tarsakara, weh. Angkatan 5. Oh iya, Nay, ini emang agak telat sih aku tanyanya. Cuman kayak untuk The Hemisphere Project itu, kayak nanti kedepannya bakalan kayak gimana ya, Nay? Ini sangat memberikan waktu buat promosi ya. Bentar lagi kita mau open recruitment guys Set. untuk Sat banget Kak. untuk teman-teman mungkin ini yang lagi nonton live mau join bareng sama komunitasnya The Hemisphere Project, kenal sama kakak-kakaknya yang dari SMA Pradita Dirgantara dan lain sebagainya, itu boleh banget gitu. Jadi emang di Hemisphere sendiri itu kita poin pentingnya ada di sustainability-nya itu. Jadi nggak cuman kebermanfaatannya kepada masyarakat tapi juga sustainability Nggak dari cuma one project-nya. time gitu ya? Iya betul, nggak cuma one time tapi terus bergerak gitu. Oke. Del, kamu kan juga punya social project kamu tuh. Itu tentang apa sih sebenarnya? Ceritain dong kak, ceritain dong kak. Oke, jadi Kogito Project ini I would say itu agak lain. Oke. Agak lain. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu kita kayak kemarin tuh edukasi itu pengen STEM. Nah, sekarang itu Kogito Project itu meskipun isi anak-anaknya dalam tanda kutip STEM semua ya, itu kita punya ide gimana kalau misalnya kita coba promosiin yang lain. Promosiin sosum. Nah, habis itu kita kepikiran nih kebetulan di Pradita ini ada filosofi. Filosofi, sejarah, BM itu 3 pelajaran sosum utama di Pradita. Karena isi tentang filosofi ini kayak mungkin kita coba kayak philosophical things kita ubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, awalnya tuh aku mikir kayak apa ya,
pengajaran doang tuh kurang. Iya gak sih? Iya. Pengajaran tuh Bener, kayak guys. Bener. Setuju banget sama I will say kayak di kebanyakan tempat pelajaran sosum itu bikin ngantuk. Yeah. That's true. So, what if kita bikin seru aja? Dan akhirnya kita bikin games. Jadi philosophy in the form of games. Kita kayak campur banyak banget. Ada filosofi dan history. Salah satu game kita itu namanya Pion dan Benteng. Jadi kita tuh kayak campuran antara Ludo, chess itu kita campurin. Habis pokoknya intinya tuh kita tuh harus masukin pion dari tempat kita ke tempat lawan gitu, nyebrang. Dan selama itu tuh kita bisa makan-makanin pion lawan. Nah, serunya adalah ini kan ada apa ya, aturan. Nah, kenapa nah, filosofi dari game itu sebenarnya di bagian aturannya itu. Kenapa harus ada aturan? Buat hidup kita jadi makin tentram, makin apa. Dan di situ kita juga ngajak kita tuh jangan cuma ngikutin aturan doang. Kita tuh harus juga mengetahui jadi orang yang kritis behind nih, kenapa kita harus melakukan aturan itu. Keren sih. Kayak misalnya kita di Pradita itu kita dilarang menggunakan MacBook lebih dari jam 11. Itu kan kayak kenapa sih? Dan kita tuh harus tahu kalau misalnya ya kita tuh butuh tidur. Kita butuh tidur, kita nggak boleh sampai sakit. Jadi ya akhirnya karena kita udah tahu nih alasan dibalik itu apa, kita akhirnya bisa menjalankan peraturan-peraturan itu dengan lebih legowo kan, seperti itu. Dan akhirnya hidup itu juga lebih enak kan. Kita nggak gampang sakit. Ya kita nggak dimarahin orang-orang kan karena melanggar peraturan itu kan, seperti itu. Jadi kayak aturan itu ada for a reason dan kita juga harus bisa menjadi orang yang kritis gitu ya guys. Karena To dengan know kita what is the reason. Yes. To know what's the reason. Dengan itu kita bakalan bisa lebih legowo seperti yang Adela katain itu. Oke. Nay dan Adelio, kita kan dulu ada nih research in our IB curriculum kan? Yeah, true. I'm very curious about like research yang dulu kamu lakuin itu apa sih in your IB subject choices? So basically talking about IB ya, waktu itu jadi kalau di IB itu kita ambil beberapa subjek guys. Dan pada saat itu aku ambil 6 subjeknya itu yang in higher level itu aku ambil Indonesian A, Language Literature, terus juga ada English B, terus sama Mathematics Analysis and Approaches. Itu untuk yang higher level. Terus yang untuk standard levelnya I took BM, Business Management, terus juga Chemistry and Computer Science. Jadi di Pradita itu ada Computer Science guys. Karena sekarang ini lagi banyak ya trennya pada mau AI, Computer guys. Science, AI, Data Science and stuff gitu. Jadi Pradita ini juga tempat yang tepat kalau kalian mau ikut atau tahu lebih banyak tentang Computer Science gitu. Karena guru-guru pengajarnya juga emang udah profesional di bidang itu gitu. Nah kalau risetnya sendiri waktu itu kita di IB itu harus nulis yang namanya internal assessment. Waduh, Kita semua sih sebenarnya. Masya Allah, Seru Bu. banget ya, extended essay gitu. Belum dengan essay-essay lain yang juga harus dilakuin, individual oral dan lain sebagainya. Yang mungkin menurut aku itu differentiate antara sekolah kita dengan yang lain atau dengan kurikulum lain yang itu mempersiapkan kita untuk kuliah itu ya itu sendiri itu yang riset-risetnya yang kita lakuin itu gitu. Dan ini apakah riset-riset ini tuh kayak membantu kamu untuk kayak for your university and stuff? Yes, exactly. Jadi semua riset-riset ini tuh sebenarnya bisa kalian gunain not only for like just doing your homework atau assignment untuk dapat IB dan segala macamnya, tapi itu bisa kalian gunain for further research. For example, like you wanna go to university, kemudian kalian masukkan itu ke bagian personal statement atau itu kemudian kalian kembangin lagi untuk competition, itu sangat membantu Bisa gitu loh. banget. Jadi Bisa buat flexing ya. iya benar. Kayak, Buat halo. CV, LinkedIn, and stuff itu Lumayan, lumayan. yeah, A very valuable Tapi experience. emang utamanya buat pendidikan sih guys. pendidikan benar. Oke, we're going to get to Adelio later. Tapi kita bakal ngebacain komen lagi nih guys. Oke, ada siapa nih? Oke, dari SS Salary. Kampus impian kalian. Kampus impian. Kampus impian nih. Oke, jadi Kalau dari CC dulu. CC dulu, ini kayaknya CC dulu. Kita belum mengulik. Boleh kita aja yang jadi moderator. Ya, sekarang kita gantian. ayo, C. Gituin CC. Jadi my dream university itu UCLA ya guys, University of California Los Angeles, dan pengumumannya itu bakalan di bulan Maret. So please doain semoga aku Amin. bisa dapat Amin.
letter of acceptance to Amin, amin, UCLA. amin. Amin, amin. Oke nih, next Kak Adelia nih. Spill kak. Sebenarnya impianku Oxbridge ya. Cuma karena satu dua hal, sekarang univ impianku UCL, University College London. Oke. Oke. Di urban planning, karena Urban UCL ini Bartlett School of Planning itu terkenal banget. Yes. Jadi ya why not gitu, kayak bagus banget dan it will be a valuable experience ke depannya. Oke, doain Kak Adelio bisa dapat UCL ya guys. Amin. Amin. Oke, next Naila, what is your dream university? Alhamdulillah sih kemarin dapet interview dari Stanford. So Ngeri. my Astaga. interview with Stanford Bisa dapet like Stanford. yesterday. Semoga keterima di Stanford sih. Ngeri. Amin, amin. Tapi untuk Amin. saat ini kita bertiga, alhamdulillahnya ya guys, kita udah Yes. dapet LOA masing-masing. Jadi Betul. kayak we're in the safe place, not in the Yes. safe place, tapi at least kita Yeah. udah dapet LOA. Adalah alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Next comment guys, next comment. Sharing cara belajarnya dong kak. Oke, cara belajarnya nih. Oke Kak Naila silahkan cara belajarnya. Ya sekarang Guys, fun fact. Aku sama Naila itu kita sekamar guys. Yes, kita Beh. sekamar. Kita Jadi yang bisa Ah. kita lakuin itu tidur guys. kalau kayak gini sih tidurnya kalau disuruh ngasih. Oh, I see. Kemarin tuh kita itu ya lihat ada komen di Instagramnya Pradita itu tanya kita tuh tidurnya jam berapa? Jam 10 bisa nggak kan? Sebenarnya aku tidur jam 9 guys. setuju. Aku tidur jam 9. Aku Setuju. sekamar sama Naila dan dia tidur jam 9 Dan di guys. weekend tuh sebenarnya I spend a lot of time to like sleeping. Setuju. Kayak 90% waktu yang kita habiskan untuk weekends like sleeping you guys. Sleep. Karena sebenarnya tips belajar itu ya memang harus belajar, harus kayak knowing materials and stuff, preparing for your exams gitu. Tapi satu hal penting yang sering dilupakan orang adalah tidur yang cukup. Istirahatnya. Istirahat yang cukup. Itu sih. Oke, Oke. Adelio? Nah sebenarnya mirip ya. Iya karena jujur di kamar tuh aku kerjaannya ya nonton YouTube, IG-an, Twitteran gitu kan. Nah habis itu untuk mungkin yang bakal ditanyain itu pas OSN nih, karena pendekatan belajarnya itu agak Beda. sedikit berbeda. Lebih intensif lah ya pasti. Sebenarnya lebih intensif, cuma intensifnya aku nih agak unik juga jujur. Oke. Jadi aku itu selama dispen spill dikit aja ya guys. Jadi Boleh gak sih? Boleh. jadi selama dispen itu aku bagi waktu. Oke. Aku buat jadwal. Oke. Jam 7 sampai jam 8 tidur. Oh my god. Jam 8 sampai jam 10 belajar. Jam 7 malam sampai jam 8 Enggak, pagi. pagi. Jam 7 pagi sampai Pagi kan namanya sekolah nih. Iya. Dispen pas di sekolah. Jam 7 sampai jam 8 belajar. Jam 8 sampai jam 9 Kantin. makan, Makan. kantin. 9 sampai 10 baru belajar. Baru belajar. 10 sampai 11 lanjut tidur. Oke. 11 sampai 12 nonton Optional. anime. Oh, oke. Nonton anime. Habis itu istirahat nih sampai jam 1. Iya. 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 1 sampai jam 2 belajar lagi. Jam 2 sampai jam 3 main. Oke. Ya, pokoknya kita ngatur waktu. santai tapi tetap serius Iya, gitu lah ya. karena ciri apa ya? Kunci utama belajar adalah ketika kalian tuh bisa enjoy. Karena kalau misalnya kalian stres, itu bakal susah. Bener. Bakal nggak masuk lah itu istilahnya. Setuju. Jadi harus dibawa santai. Bener. Nah, itu dia. Oke, kalau aku sendiri tuh ini beda ya guys, karena kan sekarang kita ada persiapan untuk SNBT. Yes. Jadi cara aku belajar pas SNBT sama cara aku belajar pas IB tuh it's very different. Kalau IB, I use all the resources I have. Kayak misalnya ada kayak notes di Instagram atau notes di Twitter, itu aku bakalan kayak trying to rewrite things yang misalnya kayak I need to remember in the future. Aku juga bakalan ngeliat YouTube. But mostly 50% of my time spend it for Iya. sleeping you guys. Aku sama Ceci itu sekamar guys. Jadi Fun fact. ya emang nggak Ya bohong. ini mah emang gibahan tidur. kamar ya. Emang tidur. Ini gibahan kamar guys jadi ya. Ya, ini di bahan kamar yang kami spill cuman di sini ya, Ya guys. cuma di sini. Eksklusif guys. Eksklusif. Oke, next. Apa Min?
Oke. Kalau social project-nya itu bagian dari kewajiban di IB, jadi semua siswa harus punya ya Kak? Oke, That's Seru. Thank you questionnya ya, ini keren banget, nah sangat kritis ya. Kalau di IB sendiri sebenarnya nggak ada kalau persyaratan untuk like you doing social project and stuff gitu. Tapi emang ada yang namanya CAS atau Creativity, Activity and Service gitu. Itu bisa kalian bentuk dalam wujudkan dalam bentuk social project tuh bisa. Tapi kalau project sosial yang banyak anak Pradita diriin kayak punya aku, The Hemisphere dan segala macamnya, itu karena kami adalah awardee dari Beasiswa Indonesia Maju. Program Jadi, persiapan program angkatan persiapan 4. S1 luar negeri angkatan keempat gitu. Jadi sebagai Persiapan, guys. Belum dapat soalnya. Ya, amin dapat. Amin. Amin ya Allah, Pasti bismillah. dapat ya, guys. Kita doanya guys. Ya, sebagai Belum jelas soalnya. sebagai awardee BEM persiapan non degree ini, kami salah satu syarat yang harus diselesaikan adalah doing project sosial itu sendiri gitu. Dan karena alhamdulillah dari Pradita banyak ya yang dapat gitu, jadi kita emang ada beberapa social project yang jalan di Pradita yang itu masing-masing punya karakteristik dan solving like problemsnya itu beda-beda. Kalau aku di plastic consumption dan segala macamnya, ada yang juga misal punya Adelio di education, Cece juga di education, dan masih banyak lagi itu. Jadi itu sebagai salah satu syarat untuk awalnya ya karena itu tugasnya sebagai anak BIM lah, intinya kayak gitu. Tapi beyond that sebenarnya Hemisphere juga mimpinya itu tidak hanya sebagai menggugurkan kewajiban sebagai anak BIM gitu. Tapi Masya pastinya Allah. untuk kayak Mulia impact banget. to the society Yes, gitu lah ya. yes. Jadi kayak Mulia, bukan mulia. menggugurkan kewajiban aja. Udah sebagai anak BIM aku nyelesain project sosial dan no. Tapi kayak ada sustainability dan like itu yang membuat beda gitu sih. Sudah Itu yang terjawab membuat ya, beda. Sobat Ngeri. Pradita. Oke, next. Apalagi Min? Apa program khusus yang menurut kalian paling helpful? Paling helpful buat ngasah bahasa Inggris Oke, atau yang ini lain mungkin? Kak Adel, jawab. program khusus ya guys ya. Sebenarnya nggak ada. Kelas 12 ada sih. Program khusus belajar bahasa Inggris Oh, tuh iya, nggak ada. ya nggak ada. Karena inti gimana cara bahasa Inggris yang bagus adalah Allah bisa karena biasa. Siap. Aku setuju banget guys Allah sama bisa karena Adelio. biasa. Jadi utamakan kalian tuh belajar buku-bukunya tuh buku-buku bahasa Inggris, kalian baca buku bahasa Inggris, habis denger lagu bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris. Nah, buat nonton film usahain filmnya tuh jangan pakai subtitlenya, jangan pakai subtitle Indonesia. Subtitle Inggris. Jadi kayak kalian tuh dengerin, habis itu ngelihat cara pengucapannya kayak gini, habis itu ya kayak kalian familiar lah dengan dengar katanya itu. Habis itu kan subtitle kan pasti ada berapa kata yang kalian tuh gak ngerti. Translate aja. Simple aja. Kayak translate, habis itu kalian tuh coba kadang-kadang itu emang ada berapa vocab yang kita nggak ketahui. Nggak tahu. Jadi triknya kalau misalnya kayak gitu pakai cara asosiasi. Jadi kira-kira kata sebelumnya sama kata setelah yang kata kita nggak tahu itu ngebahas apa, dan kalian tuh bisa asosiasiin. Oh mungkin ini artinya tuh ini. Jadi kalian Indian juga bakal dapat greater picture-nya yang utamanya meskipun kalian tuh nggak tahu beberapa dari vocab yang ada. Oke, aku mau nambahin dikit nih untuk Adel. Jadi kalau di Pradita itu kan everyday conversation kita itu English Indo ya guys. Also kita kayak banyak banget pakai bahasa Indonesia, tapi in classes kita diajarin untuk kayak membiasakan diri untuk bisa berbahasa Inggris. So yes, seperti yang Adel udah bilang, di sini itu kalian belajar karena kalian terbiasa. Learning by doing. Benar. Learning by doing gitu. Oke, terjawab ya Sobat Pradita. Oke, next. Kak, apakah benar Pradita itu semi militer atau lebih ke boarding school internasional ya Kak? Makasih Kak. Sama-sama. Jadi guys, Pradita itu bukan sekolah militer, Pradita itu bukan sekolah semi militer dan lain-lainnya. Kita sekolah IB International School. Yes. Betul. Karena di sini kurikulum yang kita pakai itu dua ya guys, kurikulum IB and also kurikulum nasional. Yes. Nah untuk militer-militer itu nggak ada ya guys. Di sini memang kita tuh diajarkan baris berbaris dan lain-lainnya. Untuk misalnya pergi ke masjid atau pergi ke ruang makan itu
karena Pradita ingin mengajarkan ke kita cara untuk menjadi orang yang disiplin. Jadi gak semiliter itu. Iya. Mungkin beberapa orang yang bakal nganggep apa sih namanya baris berbaris itu militer banget. Cuma actually no. Gak itulah. Iya. Kita nggak se-strict gitu. Jadi aman aja. Kalian bisa seru-seruan. Kita nggak aneh-aneh lah pokoknya. Iya. Kita nggak kaku. Masih ada Di sini batas santai normal, nggak ada Iya. tiba-tiba kayak langsung disuruh olahraga tiap hari gitu nggak. Nor gitu. Iya. 1 2 nggak ada. Nggak ada ya guys. Di sini kita ya seperti masyarakat Masyarakat students pada masyarakat umumnya. normal. Masyarakat Boarding normal. student. Boarding Kami students warga pada umumnya. biasa. Oke, next Min. Makanan kantin, makanan. favorit apa? Oh my god. Nah, There's a lot. jadi sedikit A lot, info a lot. guys. Pradita itu kantinnya kita bisa mengambil kantin 2. Pertama itu Kopsis, Koperasi Siswa, dan kedua itu kafe. Kita sebut kafe. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya Kopsis itu tuh isinya barang-barang kayak ya ciki-ciki, habis itu roti dan sebagainya. Kalau misalnya kafe itu tuh isinya roti apa ya kayak rotinya tuh ada Makanannya beda. kayak homemade Lebih gitu, guys. apa ya? Lebih berat. Makanya lebih berat ya. Nasi dan segala Nasi, bakso ya kan. Kalau dari aku makanan kantin favorit aku tuh kantin Bu Ira. Iya. Wah, iya, bener juga. Kantin Bu Ira Nanti guys. ada, guys. Jadi di sini ada teacher namanya Bu Ira, a very creative person, dan dia tuh membuat yang namanya kedai sarapan. Kedai tuh, sarapan. guys. Bu Ira endorse kami. Endorse kami Tolong, Bu. Ira. Di kedai sarapan ini ada banyak banget guys makanannya. Favorit aku tuh apa namanya ayam yang warnanya kuning itu. Kari. Kari, Ya, kari. ayam Setuju. kari. Setuju ayam kari itu enak banget. Enak banget. Ayam kari itu favoritku. Enak banget. Sama ayam kari. ayam kari itu apa lagi ya? Yang enak-enak. Tapi Rukan makanannya juga nggak kalah enak. Iya. sih, Nggak lain. guys. Iya. Ini karena kita memang perutnya emang sebesar itu. Sebesar ini. Jadi Kebetulan capable of like eating everything. kebetulan perutnya besar. Bisa makan Apa aja. storage-nya besar. Storage-nya besar ya. Jam 9 Alhamdulillah. makan, padahal paginya udah makan. Padahal paginya tuh Jam 12 makannya makan lagi. satu piring gede. Salad, katsu, Salad nasi. katsu, ya. Sate. So for example like pagi jam 6 gitu di Rukan itu ruang makan ya, ruang makan Pradita. You eat salad sama chicken katsu. Terus nanti jam 9 either ke Kopsis atau ke cafe beli bisa some bisa. Tom yum bisa. Banyak banget. Atau ayam olahan yang lain black pepper stuff gitu juga ada. Terus habis itu minumnya juga ada, mau Milo, mau green tea dan segala macamnya itu banyak. Nanti jam 12 makan lagi, jam 6 makan lagi. Apalagi kita tuh basic Ya, gitulah. makan tidur. Dan belum lagi apa Kelas namanya? 12. Kelas 12 ada extra food. Habis itu kadang-kadang itu kita ngestok, guys. Jadi biasanya ya kita ngestoknya itu makannya kayak roti. Habis itu biskuit yang gedean gitu yang 10 ribuan. Itu kita stok. Habis makan malam biasanya malam-malam nyemil lagi, sambil belajar, sambil nonton film kan enak gitu kan. Jadi kayak ya perut tuh selalu diusahakan untuk terisi gitu kan. Selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Oh iya. Guys, kita juga sekarang hari Minggu doang Sekarang ya. hari Minggu. Kita hari Minggu. Dulu tuh Sabtu Minggu kita ada GoFood guys, tapi sekarang kita Minggu aja nggak apa-apa. Sebenarnya gak apa-apa sih. Karena Sabtu sekarang buka. Iya, Kafe. karena sekarang buka. Sabtu itu kafe buka dan menurut aku ya guys, untungnya GoFood cuma di hari Minggu. Kenapa? Karena Duit kita lu tuh habis. overconsumption banget guys. Aku tuh Habis sekali duit lu. GoFood bisa minum, makan, dessert itu harus ada semua guys. So ya. So ya, seperti itu. Ya Jadi itu di sebenarnya sini skill fleksibel. issue kalian ya tidak bisa manage uang gitu kan. Enggak sih, Ya karena enggak sih. sejujurnya saya ini juga jarang GoFood. Iya. Jadi ya Perut kita ternyata lebih lebih besar ya dari iya. Kapasitasnya. Ya apa namanya kita menghemat pengeluaran gitu. Oke. Karena bisa buat yang lain. budgeting. Gak apa-apa, we're going to learn Learn by doing. Nah, siap. Itu salah satu keunggulan sekolah asrama. Iya, Betul. bener, learn by doing. Karena nanti pas di luar kan ya udah beda lah Beda, gitu. benar. Jadi karena kita udah terbiasa ya udah santai aja gitu kan.
Oke, next. Ngatur Ini ada keuangan. dari mitos. Oke, Namanya member unik. Hemisfer dapat BIM semua, Kak. Bisa nih dijawab, Nay. Oke, jadi founder-foundernya dari Hemisphere ini yang terdiri dari 5 orang. Itu yes, mereka semua adalah awardee dari BIM angkatan keempat program persiapan S1 luar negeri. Ya, itu betul. Tapi Amin ada dapat beneran ya. Ya, amin dapat beneran semuanya ya. Doain guys. Terus juga kan kita itu ada 18 volunteers ya, termasuk mereka itu. Untuk yang teman-teman yang lain ini emang kebanyakan itu peminatannya PTLN. So fun fact aja di Pradita itu kalau untuk angkatan kami ya itu PTLN-nya tuh banyak banget. PTLN itu yang minat ke luar negeri. Perguruan tinggi. Perguruan Luar tinggi negeri. luar negeri. Jadi ada 4 peminatan di Pradita. Jadi kita tuh dibaginya bukan berdasarkan like IPA or IPS and stuff gitu, tapi berdasarkan 4 peminatan itu PTLN, Kedinasan, PTN, kedinasan atau TNI Polri. Polri. Dan itu semuanya treatmentnya beda, tergantung kalian kayak mau fokus kemana. So for example like you wanna go abroad, nanti yang disiapin adalah SAT, IELTS itu juga masuk dalam kurikulum gitu, masuk dalam pembelajaran. Kelas 12 tuh benar-benar intensif soal Yes, itu. dan kelas 12 tuh intensif di kayak peminatannya masing-masing gitu. Kalau misalnya TNI Polri ya lari. Lari, latihan, Dan kuliah. fun fact aja kalau misalnya teman-teman kan juga pasti ada yang mau ke TNI Polri ya, yang mau masuk ke Pradita. Ini fun fact aja, pelatih-pelatihnya itu qualified banget, karena sebagus itu. Dan mereka juga asik-asik. member TNI Polri itu sendiri juga nggak? Ada ya, Ada. dan yang S2 olahraga pun juga ada. Jadi kayak bener-bener kalian tuh dijaga. Ada kan kebetulan juga pelatih-pelatih ini kebetulan jadi pembina juga ya. bener. Jadi beliau-beliau ini udah nyiapin diet. Jadi kayak apa ya? Program lah. Program dietnya tuh ada. Jadi kalau misalnya kalian mau kemanapun, dalam negeri, luar negeri, TNI Polri, kedinasan, aman banget. Well prepared gitu. Ya ngelanjutin yang tadi, yang Hemisphere itu ya beberapa anaknya ada yang penerima BIM, ada yang non BIM juga gitu. So ya nggak masalah, Fleksibel kita ya, kita sama-sama belajar Bener. gitu. Oke, maybe one last question nih untuk sesi kita kali ini. Kak mau tanya, kalau hari libur boleh keluar sekolah gak? Dan kalau boleh keluarnya pada kemana? Ini konteksnya hari libur ini Sabtu Minggu atau kayak holiday season nih guys? Karena kalau misalnya kita Sabtu Minggu, kita nggak boleh ya guys, nggak boleh keluar. Tapi Ada setiap jadwal. 1 bulan sekali kita bakalan ada yang namanya trip observation, yang in which kalian dibolehin untuk keluar di sekitar Solo Raya, yes. Solo Raya. Tapi tenang aja guys, bagi kalian yang mungkin udah homesick banget nih, mau pulang dan lain-lain, kita udah ada academic calendarnya Yes. tentang kapan-kapan kita pulang ke rumah masing-masing. Dan kebetulan pulangnya juga lama. Iya. Nah, Jadi enak juga sih. Lumayan. Lumayan banget. Dan Dan it's okay, guys. kalau keluar ya, kalau misalnya pas TO nih, ini kan nanya soal kalau misalnya TO nih keluarnya kemana? Kalian kemana sih sebenarnya? So Kebetulan nih. Answering ini kalau anak-anak Pradita itu mostly kalau yang cewek-cewek ya biasanya mall. Nge-mall. Solo Paragon guys, Solo Sopar. Paragon. Sopar, so square gitu So ya. square ya, so square ya. Just like doing girl thing. Girl thing. Girl Buying things. makeups and stuff. Siap. Emang tapi kita tuh bahkan kayak saking rajinnya, kita tuh sampai nunggu dulu padahal maunya 30 menit. Kemudian buka. belum buka guys. Ya. Buru-buru Udah stay di mallnya Bukti itu nunggu buka. anak Pradita sangat penyabar. Iya. Sangat penyabar maupun ditungguin. Maupun ditungguin. Ya. Emang kalau Kak Adelio biasanya kemana sih? Nah, kebetulan nih, Biasanya kemana deh Like cowok? eating or like kebetulan aku ini seringnya tuh bukan di Solo. perpustakaan. Bukan. Oh. Ini nih sangat jauh. Judulnya Pulau Kapuk. Wah, Pulau Kapuk. Ya, tidur. Oh. Jadi karena kan kebetulan ya waktu pas Oke. trip observation ini asrama itu sepi kan, ya sepi banget. Ya tidur lah, Enak ya? tidur. Sepi tidur itu enak. Habis itu kan jadi internetnya tuh makin kenceng. Internet iya, Pradita nih fun fact aja kenceng. Apalagi kalau misalnya lagi gak ada orang, lebih kenceng lagi. Jadi mau gaspol nonton anime. Iya. Nonton 3 season selesai guys. 3 season selesai. Apa download game ada. Ya. Push rank ML ya guys. Iya masuk ke ML gitu. Jadi ya
Tapi kalau misalnya keluar nih, kadang-kadang kan keluar juga. Ya sudah ke mall juga makan, AIC gitu kan. Iya, iya, true. Emang kalau misalnya jadi anak Pradita itu some of your schedule itu either you sleep, eat, or sleep. Sleep, eat, sleep, pray. Pray. Ini Don't forget. jangan lupa berdoa guys. Yes. Benar banget. Benar banget guys. Oke nih, nggak terasa nggak sih Nay? Ya Kita tuh Allah. udah nemenin teman-teman yang ngedengerin podcast ini selama kurang lebih 1 jam, which is very long. Kita udah ngomong ngalor ngidul tentang hemisfer, Sampai tentang trip observation. Iya, sampai Trip trip observation. observation. Aduh, memang nih ya guys, kalau misalnya di Pradita ini kalian topiknya bisa kemana aja deh. Yes. Nah, tapi sebelum we close the podcast today, ada nggak sih motivasi yang kalian pengen omongin untuk teman-teman kita yang lagi dengerin nih di luar sana? Motivasi. Kayaknya Naila nih paling muka-mukanya nih ya. Sudah siap gitu? Udah siap. Udah paling banyak nih motivasinya tuh udah Silakan Bu. Silakan. Kalau dari aku sendiri ya do your best in everything, terus juga berani keluar dari zona nyaman guys. Karena keputusanku daftar ke Pradita itu kan juga keluar dari zona nyaman ya. Kamu nggak pernah sekolah boarding dan segala macamnya. Dan pada saat itu mengenalnya masih sebagai SMA semi militer gitu, stuff. Mungkin pada saat itu masih takut dan lain sebagainya. Tapi ya waktu di sini juga ternyata bisa adjust saja, apalagi ketemu teman-teman yang luar biasa keren ya, luar biasa keren itu, jadi kayak it's fine, everything is going well gitu. Dan banyak hal yang aku pelajari sama proses belajar itu. So yes, keluar dari zona nyaman, berani mencoba hal baru, and do your best in everything, let God do the rest. Masya Let Allah. God do the rest. Okay, King Adelio, do you have any motivational speech. Yeah, motivational speech for our audience. Sejujurnya ya. Dari tadi sejujurnya. Sejujurnya. Karena saya tuh orangnya jujur. Alhamdulillah. Gak mau korupsi, gak mau berbohong. Ya baik, kita baik Buat ya, guys. nyetil siapa tuh Del? Nah, untuk motivasiku apa ya? Di luar skrip aku gak kepikiran nih motivasinya guys. Kamu lagi search. Search dulu deh. Enggak. Jadi motivasiku, temukan jalan kalian. Karena temukan jalan kalian. Karena ketika kalian gagal di satu jalan, mungkin jalan kalian bukanlah itu. Karena ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju kesuksesan kita. Oleh karena itu, jadi carilah jalan lain atau buatlah jalan itu sendiri. Ngerok dewe ya. Ngerok dewe. Guys. Bulldozer pokoknya cari jalan kalian sendiri. Dan kan ketika kalian membuat jalan itu, Tuhan tuh pasti tahu. Tuhan tuh tahu kalian tuh pasti akan jangan lupa niatnya baik ya guys ya. Tuhan tahu kalian sudah berusaha, dan Tuhan tuh tahu kamu itu berbuat baik. Jadi pasti yakinlah Tuhan itu pasti ada. Benar. Jadi itu ya guys, motivational speech. You don't wanna add? From yours. Okay, from my perspective, pokoknya kalian semangat aja ya guys. Don't be people pleaser. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan takut untuk sama komenan orang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggagaskan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, even if orang-orang pada bilang kayak apaan sih dia kok gini, apaan sih dia gini, just go for it. Karena this is your life gitu kan. Yes. Ini hidup kalian dan kalian itu mendefinisikan diri kalian sendiri, bukan orang lain. Catat sekarang. Catat. Silakan catat guys ya. Jangan lupa dicatat. Habis itu kalian tempel. Besar-besar. Kalau bisa jadi banner. Ini banner. Ya. Join Pradita. Jadi Oke. Ya, sedih banget gak sih? Kita udah sampai di